Tapi bagi warga kota yang waktunya tidak banyak dan dari segi keuangan juga tidak besar, maka tempat-tempat seperti ini harusnya menjadi penting. Di sini Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, menurut saya suatu negara itu boleh maju jika ya pemerintahnya mendengar saran dan juga kritikan dari rakyatnya, ya kan? Dan juga bisa mencontohi negara lain untuk melihat apa yang tidak ada di negara mereka. Mereka akan coba mewujudkannya, begitu kan? Tak salah, hal-hal yang positif dicontohi, begitu kan? So di video hari ini saya nak ajak pemirsa untuk mendengar sebuah saran dari orang Indonesia untuk pemerintah Indonesia mengenai ini yang perlu ditiru Indonesia dari Malaysia. Banyak sekali ya hal-hal yang perlu dicontohi Indonesia dari Malaysia. Ini dalam hal apa pula? Jom kita saksikan bersama-sama. Oke, saya sekarang berada di Taman Tugu. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini. Nah, taman ini sangat hijau karena sekarang juga musim hujan dan banyak sekali orang-orang berrekreasi di sini. Apa yang terjadi di sini? Yuk ikuti terus video ini sampai tuntas. Saya akan membagi pengalaman yang sangat menarik di dalam video ini. Oke. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya support. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sekarang berada di Taman Tugu di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ya. Saya ingin membagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Taman Tugu ini atau di belakang sana ada di sebelah kanan saya itu ada Tugu Pahlawan di Malaysia. Tamannya di sini disebut Taman Tugu, tidak jauh dari Dataran Merdeka. Jadi kurang lebih 1 kilometer ke sebelah kiri itu adalah Dataran Merdeka. Dan depan saya sana adalah Taman Tasik Perdana atau disebut dengan juga istilah Botanical Garden, ya Botanical Garden. Yang ya di itu hari saya ada buat vlog juga ya di Taman Botanikal itu ya kan. Memang berdekatan dengan Dataran Merdeka, kalau jalan kaki pun boleh pemirsa, begitu kan. Oke lanjut ya. Kuala Lumpur sangat terkenal. Apa terkenalnya? Jadi begini, Malaysia khususnya di Kuala Lumpur ini ada beberapa tasik ya. Tasik itu danau. Kebanyakan danau ini adalah danau buatan atau tasik buatan karena katanya dulunya adalah sebagai tambang perak ya. Tambang perak. Malaysia adalah penghasil perak terbesar di dunia. Entah sekarang, kalau dulu ya ketika zaman saya masih sekolah dulu, salah satu negara penghasil perak terbesar adalah Malaysia. Nah, hasil dari tambang-tambang perak itu terjadilah tasik-tasik atau danau-danau buatan yang cukup besar. Nah, saat ini karena danau-danau ini sudah tidak dipakai lagi, di sekeliling danau ini dibangun taman yang cukup alami, asri, ya, natural, dan digunakan untuk ya ada yang berrekreasi ya, seperti tadi saya perlihatkan di video pertama tadi, rekreasi, jogging ya. Kadang di sebelah sana ada tempat bermain atau playground ya, lalu kemudian digunakan orang untuk
Piknik ya? Prawedding, prawedding, foto pengambilan foto. Okay. Lalu digunakan untuk syuting film, digunakan untuk kegiatan lomba, berbagai macam lomba ya, seperti jalan sehat, lari, dan berbagai macam kegiatan yang lain. Yang ingin saya soroti, taman-taman seperti ini di Malaysia cukup banyak. Setidaknya di antara tempat tinggal saya, sebelah kiri ada Taman Tasik Perdana, kalau ke kanan ada namanya Taman Tasik Titiwangsa. Jadi rumah saya ada di tengah-tengah, tinggal pilih saja. Namun kalau datang harus pagi-pagi, karena tidak pagi pasti tidak dapat tempat parkir mobil ya, karena cukup banyak orang yang menggunakan, terutama hari Sabtu dan Minggu seperti sekarang, banyak sekali orang yang datang untuk rekreasi, berjogging. Oh iya, memang pemirsa. Di tempat saya, khususnya di daerah Jawa Timur, khususnya lagi di tempat saya, namanya daerah Jawa. Kabupaten Gresik. Hal seperti ini tidak bisa ditemukan. Padahal hal seperti ini sangat penting ya bagi warga kota. Betul ya. Karena mereka dalam seminggu, dalam sepekan sudah bekerja keras ya, banting tulang. Iya betul. Berbagai macam pekerjaan, mungkin di kantor, mungkin juga ya pekerjaan pedagang di pasar, ada yang driver dan lain sebagainya. Tentu mereka akan sangat lelah, sangat capek. Nah, bagi orang yang berduit, maka akhir pekan akan digunakan jalan-jalan, agak pergi jauh, ya ke tempat-tempat rekreasi yang mahal, yang berbayar, yang bisa menyewa hotel atau homestay dan lain sebagainya. Tapi bagi warga kota yang waktunya tidak banyak dan dari segi keuangan juga tidak besar, kelas maka ekonomi tempat-tempat seperti ini harusnya menjadi penting. Di sini tidak membayar, orang bisa melakukan apa saja ya untuk rekreasi, sekedar makan-makan, kumpul-kumpul dengan keluarga, menghilangkan rasa penat selama seminggu bekerja. Betul. Sehingga apa yang menjadi kepenatan di dalam seminggu itu bisa hilang karena melihat suasana yang hijau, ya, kemudian lihat anak-anak kecil bermain, lihat orang tua dan sekeluarga makan, atau ditambah lagi jogging, bermain badminton di lapangan terbuka dan lain sebagainya. Ini bagi warga kota ini sangat penting untuk mengurangi rasa stres. Iya, betul-betul. Dan itu bisa membuat mereka menjadi sejahtera. Yang ingin saya katakan bahwa yang namanya kesejahteraan itu tidak melulu berupa uang, gaji yang besar. Iya, betul sekali Pak. Jadi kan kalau contohnya ini kita udah kerja seminggu tuh udah full ya kan, dari Senin sampai Sabtu, apalagi kayak di Indonesia ya, Senin sampai Sabtu gitu kan, kayak yang kerja biasa-biasa itu kan, aduh udah full sekali, stres kan. Jadi waktu weekend itu, ujung minggu itu sangat penting untuk kita berrekreasi begitu kan, refreshing otak begitu, relax tension begitu. Tapi kalau datang ke tempat rekreasi itu, walaupun hanya sebuah tempat taman, jika masuk aja udah bayar, itu kan jadi beban untuk kita ya kan. Lanjut ya. Kadangkala kita gaji besar, tetapi tuntutan pekerjaan yang tinggi, jalan menuju pekerjaan macet, pulang kerja macet, kemudian kalau mau rekreasi harus bayar, ya ini itu semuanya bayar, apalagi sekarang semuanya serba mahal, maka gaji yang tinggi itu menjadi kurang berguna, sekali. Bukan tidak berguna, kurang lah, jadi kurang berarti, karena harus bayar berbagai macam, belum lagi dengan macet, bensin makin atau apa namanya BBM makin mahal, makin banyak keluar karena kemacetan. Nah, jadi gaji yang tinggi tidak diimbangi dengan hal-hal lain atau berupa apa ya, fasilitas umum yang mudah, jalan yang tidak macet,
fasilitas umum yang tidak membayar, tempat-tempat jogging yang tidak membayar dan mudah untuk diakses, sangat membantu itu rakyatnya. menjadi Iya. berkurang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya suatu masyarakat itu gajinya ya cukuplah ada lebihnya untuk nabung walaupun tidak terlalu banyak, tetapi lain-lain barang murah, menuju pekerjaan mudah, tidak membayar terlalu mahal, ada tempat rekreasi yang tidak membayar seperti ini, maka orang akan tenang hidupnya. Gaji tidak tinggi tapi pikiran tenang, hati tenang gitu. Ditambah lagi kalau seandainya sekolah tidak membayar ya. Di Indonesia udah tidak bayar dan lah lain Pak sebagainya. kayaknya. Urusan-urusan pemerintahan murah, ngurus KTP bisa murah, ngurus paspor mudah, ya, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penting bagi masyarakat. Dan di sini, di tempat ini, tempat seperti ini saya belum menemukan kalau di daerah saya di Indonesia, terutama di Gresik. Saya berharap pemerintah Indonesia pada umumnya atau pemerintah-pemerintah daerah di Jawa Timur dan lain sebagainya, dan semua daerah lain memperbanyak daerah-daerah seperti ini atau tempat-tempat wisata-wisata kecil seperti ini yang orang bisa dengan mudah mengakses dan bermain tanpa harus membayar. Betul. Tempatnya bersih, nyaman, ya, tidak ada gangguan dari pihak-pihak lain, maka kesejahteraan akan tercapai. Betul sekali Pak. Oke, itu saja video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Bagi kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi itu adalah saran dari kayaknya ini seorang guru ya, Pak Guru ya gitu. Setelah saya selidiki begitu sih, selidiki seperti orang spy aja. Bapak ini seorang guru yang mengajar di Malaysia ini. Jadi kan di Malaysia sepertinya ada ya sekolah sekolah Indonesia begitu. Nah, menurut Bapak ini walaupun gaji besar ya, tinggi, tapi kalau mau kemana-mana itu kan tempat rekreasi pun harus bayar begitu. Belum lagi ketemu pungli-pungli begitu, mau apa aja harus bayar, itu nggak bermanfaat begitu. Uang itu kayak nggak cukup untuk kita begitu. Sementara itu orang yang gajinya tinggi ya, apalagi kalau yang gajinya ya kelas ekonomi begitu, yang cukup makan, mereka udah capek bekerja 1 minggu begitu kan, dimana mereka juga ingin merelax tensionkan otak mereka agar tidak stres ya kan, dari tekanan-tekanan kerja selama 1 minggu itu begitu kan. Tapi di saat mereka ingin liburan, ingin menenangkan pikiran mereka dengan cara pergi ke satu tempat rekreasi begitu, walaupun tempat rekreasi itu alam terbuka, diwajibkan bayar, itu kan menjadi beban begitu kan. Nah, ini adalah saran dari Bapak ini, dan beliau juga berkata di tempatnya, di kampungnya juga belum ada fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, ya kan. Jangankan Bapak di kampung Bapak ini, kampung saya juga belum ada yang seperti botanical garden begitu kan, taman-taman terbuka begitu, di mana semua orang boleh menikmati atau menggunakan fasilitas seperti gym terbuka begitu kan, alat-alat exercise yang bisa digunakan siapa saja tanpa berbayar begitu kan, dan playground yang besar di mana kita bisa membawa anak-anak kita juga berhujung minggu tanpa harus memikirkan aduh harus bayar ini bayar itu begitu. Dan kebanyakan tempat rekreasi di Malaysia ya, khususnya tempat alam-alam terbuka seperti taman, playground begitu kan, tidak dipungut biaya untuk parkir begitu pemirsa, ya kan. Kalau kita ingin relax tension pergi ke mall itu kan harus mengeluarkan uang pemirsa, ya kan. Dimana tadinya kita memang niatnya tak mau shopping, tapi tiba-tiba udah masuk ke situ, tengok barang yang tadinya kita tidak perlu tapi tergiur, jadi kan menghabiskan uang begitu. Nah, ini adalah salah satu saran ya dari Bapak ini. Ini contoh yang baik sih sebenarnya, tapi kalau ada juga orang yang tak terima dengan saran seperti ini, yang positif seperti ini, dimana ini
bisa memajukan lagi negara Bapak ini, negara saya juga ya kan, yang dimana kan orang-orang di sana kan cukup ramai ya kan, rakyat Indonesia tuh ramai pemirsa ya. Kalau diberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja itu kan bisa meringankan beban pikiran begitu, yang tadinya stres akibat menghadapi pekerjaan, jadi waktu ujung minggu tidak perlu lagi terbebani oleh pikiran harus bayar ini bayar itu begitu kan. Ke toilet pun harus bayar gitu kan, sedih pemirsa ya kan. Oke, jadi ini adalah salah satu sharing pengalaman yang bagus menurut saya ya, tapi tidak tahu orang di luar sana bisa menerima atau tidak. Ini adalah saran yang cukup bisa membangun pola pikiran orang ya kan. Tapi ya seperti yang kita katakan, tidak semua orang bisa menerima saran begitu kan. Tapi kalau menurut saya Bapak ini bagus sih, pemikirannya terbuka ya kan, ingin menjadikan negara asalnya itu seperti negara lain begitu. Nggak salah kita mencontohi negara lain untuk lebih lagi memajukan, mensejahterakan rakyatnya ya kan. Oke, jadi itulah keluhan Bapak ini ya kan. Dari tadi katanya pengurusan KTP yang mudah, paspor yang cepat begitu kan. Ya mungkin di sana ada sebagian tempat yang agak kurang cepat begitu pengurusan seperti hal-hal itu, sistem-sistem seperti itu kan. Di sebagian tempat ya, bukan semua saya kata. Itu pun menurut Bapak ini, karena saya yakin Bapak ini sepertinya pekerjaannya bukan yang biasa-biasa ini di Malaysia ya kan. Tempat tinggalnya Titiwangsa loh. Yang tahu lah itu daerah-daerah Titiwangsa itu tempat-tempat orang high class itu ya pemirsa. Oke, jadi begitulah ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.